Ada sebuah rumah produksi petasan di Kabupaten Tangerang, Banten yang digerebek polisi. Pemilik rumah beserta petasan siap edar diamankan petugas. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi mendatangi sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi petasan. Sang pemilik rumah yang sedang membuat petasan terkejut dan hanya bisa pasrah saat digeledah petugas. Berbagai jenis petasan, bahan dan alat percetakan petasan turut disita. Ribuan petasan tersebut rencananya akan diedarkan di sejumlah wilayah kota dan Kabupaten Tangerang pada bulan Ramadan. Dijual yang datang ya, jadi mereka udah punya pelanggan masing-masing. Nah, mungkin kami juga akan melangkah pada pelanggan yang suka mengirim berbentuk petasan ini. Di wilayah ada tempatnya, nanti mungkin kami pengembangan ke sana. Polisi juga mengamankan 2 orang pembuat petasan guna kepentingan penyelidikan. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, kita harap memasuki bulan Ramadan, suasana keamanan dan kenyamanan bisa kondusif, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan khusyuk. Ustadz Arifin, sebenarnya dalam Islam, apa hukumnya bermain atau menggunakan petasan? Karena kita tahu petasan ini kan sudah menjadi budaya di sejumlah tempat, seperti menyambut calon pengantin laki-laki, ada yang menyalakan petasan, Hari Raya Idul Fitri, bakar petasan sebagai ekspresi kegembiraan, dan juga Tahun Baru. Nah, apakah ini termasuk mubazir atau bagaimana, Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Nurul ya. Memang ada orang memandang ini bagian dari ekspresi kegembiraan menyambut Ramadan gitu. Sehingga orang yang bergembira menyambut Ramadan dengan membakar petasan pun dinilai termasuk dalam hadis yang disebutkan akan dibebaskan dari api neraka gitu. Karena dia menyambut Ramadan dengan gembira. Ekspresi gembiranya itu dengan membakar petasan. Tapi dari sisi lain, sebagian besar bahkan ya ulama-ulama itu mengatakan justru ini cara menyambut Ramadan yang keliru gitu, karena membakar petasan itu setidaknya ada 2 hal yang dianggap tidak baik, tidak sejalan dengan agama. Pertama itu adalah membahayakan ya, karena bisa saja apinya itu menimbulkan kebakaran ya, karena sering juga kan kita dengar ada orang yang tewas bahkan ya, ada anak kecil yang bermain dengan petasan lalu terkena apinya dan kemudian sampai memakan korban jiwa gitu ya, atau setidaknya yang banyak terjadi itu tangan jari-jari terputus karena petasan yang dipegang sudah terlanjur menyala sebelum dilempar. Atau ada kebakaran rumah, kebakaran macam-macam lah ya yang disebabkan oleh petasan ini. Nah dari sisi itu petasan membahayakan. Nah karena membahayakan sesuai kaidah fikih, maka sesuatu yang membahayakan itu tidak dibenarkan ya, terlarang. Termasuk dalam hal ini berarti petasan harus dijauhi, gitu, harus dihindari dan tidak boleh digunakan. Yang kedua alasannya petasan itu ya tabzir tadi itu mubazir. Kan bisa saja sebetulnya kalau kita bergembira menyambut bulan Ramadan ataupun apalah ya ekspresi kegembiraan yang lain, uang senilai harga petasan itu bisa kita sumbangkan untuk fakir miskin, bisa kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan gitu, bisa kita sumbangkan ke masjid untuk umpamanya memperbaiki fasilitas yang sudah terlanjur rusak, atau memberi insentif kepada marbot-marbot masjid yang mungkin selama ini bekerja seikhlasnya tanpa ada mendapat imbalan apa-apa dari masjid. Itu kan juga bentuk kegembiraan, ekspresi juga ya, ekspresi kegembiraan, dan itu jelas tidak berbahaya, jelas tidak mubazirnya. Nah kalau melihat sisi itunya, saya pun cenderung ikut pendapat ulama-ulama yang mengharamkan, dan saya kira aparat pemerintah juga seperti kepolisian yang menggerebek pabrik-pabrik atau orang-orang yang memproduksi petasan ini sejalan dengan pendapat itu, karena ke tingkat membahayakannya itu cukup tinggi dan kemubazirannya juga cukup tinggi. Saya tidak tahu persis berapa harga petasan, tapi setidaknya nilai petasan itu bisalah kita sumbangkan untuk memberi makan orang miskin dan seterusnya itu. Bahwa petasan itu sudah menjadi bagian dari budaya kita, ya budaya kan tergantung manusianya gitu ya. Kalau sekarang kita manusia sudah punya wawasan bahwa ini membahayakan, bahwa ini tabzir, lalu kita coba cari bentuk ekspresi lain dari kegembiraan kita di luar petasan yang memang jelas membahayakannya, kan lama-lama juga akan hilang gitu ya, budaya membakar petasan itu kita akan hilang.
Dan itu saya kira kita tidak rugi apa-apa ketika ada budaya yang sudah berjalan umpamanya berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu lama-lama hilang. Budaya kan begitu, silih berganti gitu. Seiring dengan kemajuan pola pikir masyarakatnya, budayanya juga bisa saja berkembang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, ketika kita ingin mencoba menerapkan apa yang sudah kita ketahui tentang kemubaziran, tentang bahayanya petasan, lalu kita menghindari petasan, saya kira mungkin ke depan mungkin semakin berkurang masyarakat yang menggunakan petasan, walaupun itu dikatakan ekspresi menyambut Ramadan gitu, kegembiraan menyambut Ramadan. Begitu Mbak Nurul. Ya, daripada mubazir lebih baik digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya Ustadz, seperti tadi untuk sedekah atau infak di masjid begitu. Nah Ustadz, ini bagaimana jika nanti kita berpuasa kemudian masih melakukan kegiatan yang dirasa kurang bermanfaat seperti membakar petasan tadi? Bagaimana konsekuensi dengan pahala puasanya Ustadz? Dari sisi puasanya, insya Allah puasanya tidak bermasalah ya. Artinya selama kita melakukan puasa pada waktunya, sahurnya tepat, sebelum subuh kita sudah tidak makan minum, dan seterusnya semua syarat dan ketentuannya sudah kita lakukan, puasanya benar gitu. Puasanya benar dan berpahala insya Allah. Tetapi di sisi lain, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan dan contohkan, bulan puasa itu kan bulan penuh keberkahan, banyak diskon yang Allah tawarkan kepada kita gitu. Nah, di sini kita perlu berpuasa secara cerdas gitu ya. Walaupun dalam kesempatan yang lalu saya sempat mengatakan bahwa seseorang yang diberi umur panjang oleh Allah sehingga masuk sampai ke bulan Ramadan, itu saja sudah keberkahan tersendiri buat orang yang bersangkutan, buat kita insya Allah. Walaupun umpamanya dalam bulan Ramadan itu ya kita hanya biasa-biasa saja, sholat nggak kita tambah, puasa sedekah kita nggak biasa-biasa saja juga nggak kita tambahkan, itu saja kita sudah mendapat keberkahan Ramadan. Nah, tapi kan Nabi juga mengajarkan dan mencontohkan kita jangan berpuasa atau menyambut Ramadan, melaksanakan Ramadan ini secara minimalis. Ya banyak sekali tawaran-tawaran yang Allah berikan kepada kita untuk memperoleh yang lebih baik. Nah, jadi puasanya tidak masalah, tidak terganggu. Tetapi tentu kita atau orang yang bersangkutan yang melakukan tindakan perbuatan yang makruh lah katakan, tidak mendapat hal-hal yang ditawarkan oleh Allah itu. Ya, diskon-diskon yang Allah berikan ya kita nggak dapat, lewat begitu saja. Orang-orang yang lain dapat, kita tidak dapat gitu. Tapi puasanya insya Allah tetap berpahala, tidak akan terganggu oleh perbuatan yang makruh-makruh tadi. Nah, tapi begini juga Mbak Nurul dan pemirsa ya, ada juga ulama yang mengatakan jika perbuatan-perbuatan yang dianggap makruh atau kurang bermanfaat, tapi itu sifatnya hiburan untuk menghilangkan kejenuhan kita, menghilangkan keletihan kita gitu ya, itu malah boleh dan dibenarkan. Karena dulu ada yang berdalil bahwa dulu ada seorang perempuan yang melakukan sholat sunnah sampai capek betul gitu. Saking capeknya tapi dia masih kepingin sholat, dia memasang tali untuk dia bangun, menopang membantu dia untuk bangun dari duduknya atau sujudnya. Tapi kemudian setelah Rasulullah tahu itu, Rasul mengatakan, nggak usah perlu sampai tali-tali begitu. Kalau kamu capek ya sudah istirahat saja, nggak usah memaksakan diri sholat seperti itu. Karena Allah yang nggak akan pernah jenuh. Allah, kamu sholat banyak juga Allah akan terima saja. Tapi masalahnya kamu nanti kalau sudah sampai pada titik jenuh, nanti kamu akan benci dengan sholat. Capek, saya nggak mau lagi. Nah, puasa pun begitu. Jika pada titik-titik tertentu kita merasakan letih, capek, dan kita merasa perlu istirahat, ya bolehlah kita ngabuburit umpamanya, sekedar untuk menghilangkan jenuh, sekedar untuk jangan sampai kita kemudian nanti merasa tersiksa dengan puasa itu. Nah, ini didukung juga oleh hadis lain ketika ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah. Jadi habis ngaji kepada Rasul, mengikuti pengajian Rasul, itu merasa seolah-olah surga di depan mata, seolah-olah mereka siap semua melakukan sesuatu gitu ya, perintah. Tapi begitu pulang kadang-kadang melihat kenyataan di luar, mereka tergoda lagi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ketika Rasul mendengar itu, Rasul mengatakan sa'ah, artinya
sekali-sekali atau bolehlah kalian berganti-ganti. Saat ini kalian belajar, saat ini mendalami agama, tapi di saat yang lain ketika kalian sudah capek, bolehlah kalian beristirahat dengan cara menghibur diri. Jadi dari sisi itu ngabuburit atau sekedar bermain olahraga ringan untuk menghilangkan jenuh sambil menunggu waktu berbuka tidak masalah juga itu. Walaupun ada hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim yang baik itu ditandai dengan cara dia meninggalkan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat baginya. Begitu saya kira, Mbak Nurul. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya Ustadz. Bahkan di dalam Islam sendiri mengatur bagaimana agar hambanya tidak jenuh, bisa atau diperbolehkan untuk sejenak menikmati apa yang disukainya, yang penting tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Artinya ini ada keseimbangan hidup begitu ya Ustadz. Masya Allah. Ya. Baik, kita ke berita selanjutnya.